Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang jam 2. Mataharinya terik banget di sana nah. Mataharinya terik banget dan ini kita panas-panasan, bener-bener terik, terik banget. Nah, ini kita lagi ngapain? Ini kita lagi ngituin proses pembersihan dan juga penambahan air ya. Atau biasa yang kita sebut sifon. Sifon itu bertujuan apa? Untuk membersihkan kotoran dasar dan juga menambah sirkulasi oksigen yang ada di kolam ikan. Nah, kalau lihat ini dasarnya udah kelihatan tuh bersih. Jadi kan ini mataharinya terik tuh, udah panas lagi tuh. Nah, kita ada bayangan tadi ketutup awan, sekarang terik banget. Jadi kita kerjain yang ini dulu nih. Sebenarnya ini udah dibersihin Ini dibersihin kemarin udah bersih. Sekarang lumutnya yang di dasar naik lagi. Jadi resiko kalau kita punya kolam outdoor yang benar-benar nggak ada tutupnya, sebenarnya ada paranet, tapi kita bongkar. Kenapa dibongkar? Karena untuk jenis koi matahari itu bisa mempercepat proses pertumbuhan, bukan mempercepat pertumbuhan ikan, tapi mempercepat mutasi ikan. Mutasi ikannya maksudnya gimana? Jadi proses mutasinya itu kebantu sama sinar matahari yang ada di alam. Jadi ini sebetulnya udah lama kita lakuin. Jadi kalau kalian lihat konten-konten kita yang di 2020 itu kita juga outdoor benar-benar full matahari. Jadi kebantunya berapa persen? Enggak terlalu banyak, tapi memudahkan juga untuk proses mempercepat mutasi ikan ya. Jadi enggak sampai signifikan banget, tapi membantu, istilah kata bisa ngehandle lah kayak gitu. Jadi enggak terlalu, tapi sangat membantu juga. Jadi fungsi alaminya ya seperti ini. Tapi resikonya kalau kita punya ikan pembesaran di outdoor, ini airnya hijau, udah kayak ikan lele. Tapi kalau misalnya kalian lihat dasar lumutnya ini banyak, karena dia tumbuh alga dan juga lumut juga. Ini bisa dilihat ya nih. Setiap sore kita pasti bersihinnya kayak gini aja nih. Tuh, kita geser karena kalau lihat ini semuanya sambungan. Ini sambungan yang dipotong-potong, disambung menyatu sampai ke sana. Ini nggak pakai lem, jadi semuanya cuma sambungan aja. Jadi kenapa nggak disambung? Karena ini akan kita bongkar juga, akan kita bongkar pasang. Terus kalau misalnya ini dilem, dia nggak bisa digeser-geser, nggak bisa dicabut. Jadi ini cuma disambung aja, dimasukin tuh. Jadi simple. Jadi proses pembersihannya pun kita cuma digeser, terus lumutnya otomatis keluar, nanti kita tinggal tambahin air lagi. Nah, fungsinya ini untuk membersihkan lumut dan juga mempercepat pertumbuhan ikan juga, karena oksigennya itu pasti nambah banyak yang terlalu di air, karena oksigennya itu kan dia dari air yang kita semprotkan lagi dan juga penambahan air, otomatis ikan juga nantinya pertumbuhannya juga lebih maksimal. Jadi bukan cuma pakan. Jadi faktor yang mempercepat pertumbuhan ikan bukan cuma pakan aja, tapi kondisi air yang juga bagus untuk ikan. Jadi kalau misalnya lihat ini juga bolong tuh. Jadi fungsi mempercepat pertumbuhan ikan juga dari perawatan air juga bagus. Jadi ikan juga sehat. Jadi biar ikannya nggak sakit, kita juga rutin menjaga kualitas air. Jadi biar ikan juga aman, sehat. Nah, ini ada pesawat dulu nih. Mana pesawatnya noh? Tuh, lihat kan ya. Nah, tuh udah jauh dia. Pesawatnya udah jauh. Jadi buat kalian yang sering tanya, gimana caranya biar ikan itu cepat besar? Jadi bukan cuma pakan yang pertama, tapi dari kualitas air kalian jaga. Kalau misalnya ini bikin sakit ikan nggak? Kalau lumutnya kalian buang setiap hari, itu nggak akan sakit. Maksudnya bukan nggak akan kan ikan, ibarat kata kita mendahului takdir, bukan, tapi kita memprotek ikan ini biar dia lebih aman daripada penyakit. Jadi seperti itu bahasanya. Jadi bukan kita jumawa, tapi bahasanya itu kita memprotek biar ikan itu lebih aman dan juga lebih safety, lebih terhindar dari penyakit lah, bahasanya seperti itu. Jadi kalau kita nggak buang lumutnya seperti ini, nanti airnya dingin. Kenapa airnya dingin? Karena lumut ini kalau full di dasar dan di atas, ini airnya bakalan dingin parah. Jadi kalau nggak dibuang, nanti otomatis airnya juga nggak bagus. Jadi kalaupun dibuang, dia airnya bersih atau bening sampai ke dasar kelihatan sampai ke dasar kelihatan. Tapi aman nggak buat ikan? Aman. Yang penting kalian lakuinnya setiap hari kayak seperti gue gini. Jadi kalau nggak setiap hari, 2 hari sekali nggak apa-apa. Itu terus ada pertanyaan, terus olok air dong? Ya mau nggak mau, namanya kita perawatan ikan yang seperti ini. Kalau misalnya mau hasil maksimal, jadi
pertumbuhannya rata nggak? Rata. Kalian pengen lihat yang pertumbuhannya rata ini nih. Pertumbuhannya rata sampai ke sana. Jadi walaupun ini padat, tebarnya ada 600 ekoran lebih, tapi rata pertumbuhannya karena memang kita bantu dengan permainan air atau penambahan air setiap hari. Jadi biar oksigen yang terlalu itu lebih banyak dan juga ikan juga lebih sehat. Jadi bukan cuman pakan doang yang kita kasih banyak, tapi perawatan air juga maksimal. Jadi biar hasilnya juga yang didapat lebih bagus. Jadi kita juga tenang juga kalau ikan sehat. Nah ini kita setiap hari kayak gini, kalau enggak 2 hari sekali. Sebenarnya sore bisa, jadi nggak panas-panasan kayak gini tuh. Ini yang bayangannya itu nggak panas, ini yang panas. Jadi benar-benar terik tuh. Siang-siang ini tuh panas banget. Tapi kalau misalnya sore kita ada kerjaan juga. Jadi kita mau ngerapihin yang di sana, sama kita mau nyiapin ikan juga. Jadi buat naikin ren juga. Jadi mumpung siang ini ada waktu ya, kita kerjanya siang. Jadi ikan juga lebih cepat pertumbuhannya. Kalian bisa pakai seperti ini untuk outdoor. Memang kalau main air ya listrik juga lumayan, tapi nggak masalah karena di sini sebulan itu cuma 100.000. Jadi kalau kalian tanya, ini airnya berapa biayanya? Jadi untuk token di sini sebulan 100.000. Kenapa? Karena cuman make di air aja, sama di lampu 2, 1 2 di situ aja 2. Kalau bor kita pakai untuk bor botol, tapi jarang. Jadi nguras botolnya nggak terlalu sering karena ikan tinggal sedikit tuh. Ikan tinggal sedikit. Jadi nggak terlalu banyak, udah banyak yang laku alhamdulillah. Jadi kita nggak pakai bor untuk nyuci botol, nggak terlalu banyak. Jadi alhamdulillah sekarang kita ngurus lubukan aja biar ikan juga lebih cepat besar. Jadi benar-benar perawatan ikannya harus maksimal kalau kalian pengen hasil yang banyak, lah intinya hasilnya. Jadi kalau misalnya mau banyak ya berarti ikan harus sehat. Jangan sampai ikan sakit. Kalau resikonya seperti ini ya, ikan di sini outdoor banyak, ada ratusan ekor, ini 500 sampai 600 ekor. Kalau dia sakit satu, dia nyebar ke semua yang lain. Kalian lihat video gua, ada konten gue yang di sini waktu sebulan yang lalu atau 2 bulan yang lalu, lubukan ini mati total, mati massal. Karena apa? Karena kalau sakit satu dia nyebar ke semua. Kalau nggak cepat ditangani, kalau dia ditangani dengan cepat, dia nggak masalah, aman. Tapi kalau misalnya kita nggak ke handle, nggak bisa ditangani dengan cepat, maka dia akan kena mati massal. Jadi gue udah pernah ngalamin. Makanya kenapa ini di perawatan airnya setiap hari biar ikan itu aman, nggak ada yang sakit kayak gitu. Jadi kita udah ikhtiarnya dari setiap hari perawatan ikan, pakan, dan juga kesehatan ikan, dan juga kualitas air kita jaga tuh. Jadi jangan sampai lumut ini makin banyak, jadi harus dibuang setiap hari. Otomatis ikan juga nantinya lebih sehat. Kalau misalnya kalian pengen hasil maksimal ya, ini udah cukup, kita tinggal geser lagi ke sini nih. Jadi dari tadi siang ini udah 1 jam ada kayaknya, hampir 1 jam lah dari sini. Nah ini kita kuras, kita kuras. Sebenarnya ini bisa ditambahin air, tapi kita kuras. Kenapa dikuras? Karena airnya ini udah beda, airnya udah hitam. Kenapa hitam? Karena ini kena tampias hujan kalau hujan. Jadi kalau airnya hitam, dia bisa menyebabkan ikan itu sakit. Jadi kita wajib dikuras. Nah ini ikannya nih tuh, ini udah mutasi, ini belum disortir ya. Jadi kalian bisa lihat base gelannya berapa biji doang. Ini jenisnya apa? Barongsai galaksi. Jadi genetiknya udah paten. Jadi kalau misalnya kalian tanya genetiknya kayak gimana itu, ini belum disortir, tapi kita biarin dulu. Jadi kalau genetiknya belum disortir, kalian bisa lihat sendiri. Nah ini yang jenis apa? Ini yang HM 1, 2, 3, 4. Ini HM ke semua. Jadi ini yang masih proses mutasi dari base gel ke selo. Ini yang umuran 1,5 bulan. Jadi kita tinggal tunggu 1 bulan lagi. Jadi hasilnya nanti kalian bisa lihat berapa persen rejekannya. Kalau sekarang masih 1,5 bulan, masih belum matang progres mutasinya. Jadi nanti kita finalnya itu di umur 2 bulan ya, atau 2,5 bulan itu kita udah naik botol, dan juga ikan akan kita sortir. Kalau HM ini akan kita sortir sekitar 2 sampai 3 minggu lagi ya. Jadi 2 atau 3 minggu lagi ini akan kita sortir untuk naik botol. Kalau HM 2 bulan sampai 2,5 bulan itu udah maksimal. Kita nggak taruh di kolam sampai gede, karena dia kalau misalnya ditaruh di kolam sampai gede, dia bakalan rusak ekornya, hancur nanti. Jadi wajib disortir. Nah ini udah selesai tuh, airnya udah lumayan bersih, lumutnya juga udah tinggal dikit tuh. Jadi alhamdulillah kalau misalnya ikan sehat, pertumbuhannya juga cepat, terus hasil panen juga nantinya maksimal. Nah tinggal yang ini aja nih.
Jadi buat kalian jangan lupa perawatan ikannya dijaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.